anta ana anta. Engkau itu aku itu engkau. Engkau itu tak ada. Yang ada itu aku. Maka yang sebenar-benar aku ya aku. Yang sebenar-benarnya engkau juga aku. Hah? Kalau udah sampai di situ Bapak Ibu, ini yang Ustaz katakan, kata yang tiada terkatakan. Diam aja lagi Bapak Ibu tuh. Diam di dalam hening, hening di dalam keheningan. Itu yang diam 1000 kata. La sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, yang ada hanya dia semata-mata. Tuh duduknya pada makom diam tuh. Tak perlu disebut-sebutkan, tak perlu dilapas-lapaskan. Ya. Disebutkan juga, dilapaskan juga, dia juga itu Bapak Ibu. Tidak disebutkan juga, tidak dilapaskan juga, memang dia juga. Kalau kita sudah kenal Allah, memang Allah itu yang sebenar-benar wujud. Allah itu yang sebenar-benar nyata, Allah itu yang sebenar-benar hayat. Entah pun disebut diam saja Bapak Ibu, tak disebut Allah itu wujud, tak disebut Allah itu yang sebenar-benar ada, tak pun disebut Allah itu yang sebenar-benar hidup. Apakah Allah itu tidak wujud? Apakah Allah itu tidak nyata? Apakah Allah tidak hayat? Tetap wujud, nyata, dan hidup. Kalaupun disebutkan Allah itu wujud, kalaupun disebutkan Allah itu nyata dan hidup, kata-kata ini hanyalah untuk menerangkan dan menjelaskan kepada kawan, kepada sahabat, kepada orang, kepada jamaah yang ingin kenal tentang Allah, supaya dia mengerti. Maka kata ini hanyalah menghantarkan pemahaman kepada makna yang dituju sebenarnya. Namun kalau sudah sama-sama paham, sudah sama-sama mengerti kita tentang mengenal Allah yang sebenar-benarnya, anyang selalai, antuk selalai. Banyak saya senyum oleh Bapak Ibu. Tak usah disebut-sebut lagi. Jadi cari-cari yo Tuhan tuh, ya. Nah, jadi cari-cari yo Tuhan tuh. Sebab kalau Allah nyato, kalau Allah jale, kalau Allah tarang, sudah sama-sama jelas Bapak Ibu, diterangkan juga lagi, dijelaskan juga lagi, maka menjadi kabur dia Bapak Ibu. Makin tak jelas dia. Lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut, lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Jadi sesuatu hal yang sudah jelas tentang Allah, kalau dijelaskan juga lagi, maka menjadi tidak jelas lagi. Allah itu kan wujud, Allah itu kan nyata. Dijelaskan juga yang maujudnya Ustaz, iko Ustaz, iko mik ko sayang. Ini mik nih. Makanya kalau sudah paham ditunjuk juga dia lagi Bapak Ibu, jadi kabur dia tuh. Ya, lain yang disebut, lain pula ditunjuk ada. Tadi disebut Allah, Allah segala yang wujud, Allah segala yang ada. Coba ditunjuk Bapak Ibu, ini apa nih? Allah nih. Nih mik nih. Beda lagi ditunjuk dia. Makanya kalau sudah kenal, kalau sudah paham, cukup diam saja. Walaupun kita diam, tak disebut Allah itu wujud, Allah itu nyata pada segala yang wujud, pada segala bentuk dan rupa, pada segala sesuatu, memang dia juga itu. Makanya kata yang tiada terkatakan, kata yang tiada terlapaskan, tak bisa ilmu menguraikannya lagi, tak bisa ilmu menganalisanya lagi. Habis segala-galanya, habis ucapan, habis perkataan, habis ilmu kita, habis gambaran, habis kias, habis perumpamaan. Tak ada lagi Bapak Ibu. Yang tak ada itu yang dia. Mana bisa lagi disebut Bapak Ibu? Ini yang kosong nih, ini kosong nih. Ini yang kosong doang. Ya kosong nih mana bisa disebut? Yang kosong itu yang dia. Kosong bukan berarti tidak ada. Ada Bapak Ibu. Karena dari yang kosong itulah muncul segala yang ada.
Ya. Yang kosong itu yang Allah statusnya sebagai Tuhan. Ulang lagi, yang kosong itu yang Allah statusnya sebagai Tuhan. Tuhan itu statusnya, Tuhan itu derajatnya, Tuhan itu pangkatnya, Tuhan itu sebagai profilnya. Nah, bagaimana lagi memahami itu? Nah, kenapa Allah itu dikatakan Tuhan? Karena segala yang ada, segala yang wujud, asalnya terbitnya dari dirinya. Maka Allah itu tak ada artinya. Yang tidak ada arti itu yang Allah. Ya, Allah itu tak ada artinya. Tak bisa diartikan, tak bisa diterjemahkan. Yang tidak bisa diartikan, yang tidak bisa diterjemahkan, yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tak bisa disentuh oleh ilmu pengetahuan. Itu yang Allah tuh. Namun kalau lafaz Allah ada terjemahnya. Allah itu asal katanya ilahun, ya ilah. Itulah makna daripada Allah itu asalnya daripada ilah. Jadi tambah alif lam dia, ya Allah. Apa maknanya? Makna Allah itu takjub. Makna Allah itu terheran-heran, tercengang-cengang aku. Hah? Yang membuat kita heran, yang membuat kita tercengang, yang membuat kita kaget, yang membuat kita tidak masuk akal. Itulah dia Allah tuh. Tapi makna hakikatnya, yang Allah itu kan bukan huruf. Ini kan huruf yang diterjemahkan oleh ulama tuh. Alif lam lam ha, kan itu. Kalaulah alif lam lam ha ini yang Allah, ini yang kita terjemahkan, maka kita bertuhan kepada lafaz Allah. Ini yang syirik tuh. Jangan bertuhan kepada lafaz Allah, jangan bertuhan kepada asma Allah. Karena lafaz Allah, asma Allah itu bukan Allah, itu lafaz. Yang Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Kodim, bako, tuh dia. Kalau ini mana kodim nih? Ini mana bako nih? Kan Ustadz yang nulis nih tadi nih. Ini yang diingatkan Allah, disindir Allah kita kepada orang yang sok tahu, ngaku-ngaku hambaku. Apa kata Allah? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian, sebagian Bapak Ibu. Ada sebagian hambaku ngaku-ngaku dia kepada aku, dia dah kenal dengan aku sok lebay, padahal dia mengenal aku hanya sebatas mengenal huruf, tulisan, asma dan kata-kata. Aku ini bukan berbentuk huruf. Ini berbentuk huruf nah nih? Ya. Berbentuk tulisan ya ini? Ya. Allah itu bukan berbentuk huruf, bukan berbentuk tulisan, bukan berupa bunyi, bukan berupa suara. Tidak ada bunyi, tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada huruf, tidak ada harokat, tidak ada baris, tidak ada titiknya. Nur Muhammad ini itulah yang sebenar diri kita Bapak Ibu. Yang itu dia tuh. Yang tak ada baris, yang tidak ada huruf, yang tidak ada suara, tidak ada titiknya, tidak ada hurufnya. Itunya dia, yang kosong nih. Maka cari yang kosong tuh, jangan mencari yang ado. Yang tidak ado itu yang dicari. Mencari yang nggak ado, Ustaz, mencari yang ado siapa ya mah? Boleh mencari yang tidak ado. Ya. Yang tidak ada ini yang sebenar-benar ada. Kenapa yang dikatakan yang kosong ini, yang tiada ini yang sebenar-benar ada? Karena segala yang ada asalnya daripada yang tiada. Kita lihat ini cara bawakan. Kosong, nol. Dari nol, muncul angka 1. Dari angka 1 itu munculnya dari nol nih. Pandangan mata zahir, angka 1 ini ada atau tidak? Ada. Pandangan mata zahir, angka 1 ada. Tapi dalam pandangan mata hati, apakah angka 1 itu ada? Tidak ada. Kenapa tidak ada, Pardi? Karena berasal dari tidak ada. Karena dia berasal dari tiada. Berarti yang sebenar ada itu yang angka 1 atau 0? 0 ini yang sebenar yang ada tuh. Itu yang dikatakan Allah, itu yang dikatakan Tuhan, itu yang dikatakan Rob.
Makanya Allah itu dikatakan Rob, Allah itu dikatakan Tuhan. Karena segala yang ada 1, 2, 3, 4 tuh sampai 9 itu, segala yang wujud, segala yang nyata, asalnya, terbitnya, mencuratnya dari aku. Nah, aku. Yang aku itulah yang diri Bapak Ibu. Tapi diri Bapak Ibu itu bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, tapi diri Bapak Ibu itu nyatanya aku. Yang sebenarnya aku Allah. Apa kata Allah tuh? La ilaha illa ana. Ini ya. La ilaha illa ana. Nah, tidak ada yang sebenar-benarnya Tuhan. Nah, tidak ada sebenar-benarnya yang wujud. Tidak ada sebenar-benarnya yang ada. Tidak ada sebenar-benarnya yang hidup. Melainkan yang sebenar-benarnya Tuhan yang wujud, yang ada dan yang hidup, illa ana, aku. Nah, itu yang sebenar-benar aku, itu yang Allah tuh. Oh, Bapak Ibu bilang aku, ya kan? Bilanglah akunya Ambo, akunya Deyen, akunya apalah, sebulah tuh. Nanti 85 tahun Jim itu, le tahu Jim? Meninggal bakal P doang. Le do akunya Ambo le. Akunya siapa yang tinggal? Allah. Maka Allah itu yang sebenar-benar aku yang sejati itu. La ilaha illa huwa. Lihat. La ilaha illa huwa. Tidak ada sebenar-benar Tuhan, tidak ada sebenar-benar wujud, tidak ada sebenar-benar yang ada dan yang hidup, melainkan sebenar-benar Tuhan yang wujud, yang hidup dan yang nyata hanya Dia. Yang sebenar-benar Dia itu hanya Allah. Sebutlah dianya Ambo, dianya siapalah namanya tuh, dianya Pak Andre, sebutlah dianya Andre. 86 tahun Jim tuh dianya Andre itu. Dianya siapa tinggal lagi? Dianya Allah. Dianya Allah yang ada lagi Bapak Ibu. Dianya Allah. Itu yang sejati itu. Dianya yang seakmal diri, dianya yang sejati diri, dianya yang sebenar-benar diri. Itu yang Allah tuh. Sebut lagi, la ilaha illa anta. Tidak ada sebenar-benar Tuhan, sebenar-benar wujud, sebenar-benar nyata, sebenar-benar hidup, melainkan sebenar-benar Tuhan yang wujud, yang nyata dan hidup adalah Engkau. Sebutlah engkaunya, engkaunya Jamal. Nanti engkaunya Jamal 87 tahun Jimnya tuh. Maka P doang engkaunya Jamal tuh. Engkaunya Jamal, engkau sebut itu sampai 87 tahun meninggal dia. Engkaunya siapa yang tinggal lagi? Engkaunya Allah. Maka engkau yang sejati, engkau yang sebenar-benarnya engkau itu dah Allah. Maka pahamilah itu. Walaupun kita beraku-aku, berdia-dia, berengkau-engkau, berkamu-kamu, tapi pahamilah yang sejatinya aku. Pahami yang sejatinya huwa, pahami yang sejatinya engkau, itu adalah Allah. Namun setelah paham Bapak Ibu, jangan ngaku-ngaku pula oleh. Tak boleh ngaku-ngaku Allah, tak boleh jadi Allah, tak boleh merampok hak Allah. Itu yang diri Bapak Ibu tuh. Siapa sebenar-benarnya diri, sebenar diri Bapak Ibu? Aku Allah. Siapa yang sebenar-benarnya kesempurnaan diri Bapak Ibu? Akunya Allah. Ada paham? Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Walaupun diri masing-masing bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, namun tiada lain nyatanya diri Allah. Allah lah yang merahasiakan dirinya pada dirinya sendiri. Kalaupun ada orang kenal dengan aku, ini bahasanya nih itu sebatas yang aku beritahu.
Nah, masih banyak lagi yang belum aku beritahu kepada dirinya. Oleh karena itu, kata Allah, jangan sok tahu dengan aku. Nah, jangan sok ma'rifat. Nah, kalau ada yang mengatakan ma'rifat, itu tanda nak ma'rifat dah tuh. Kenapa udah ada akunya situ? Padahal yang aku ma'rifat tuh akunya Allah tuh. Tuh mesti kaji maminya. Karena nanti orang ma'rifat kadang tertipu dengan ma'rifatnya. Ya. Orang hakikat juga tertipu dengan hakikatnya nanti. Karena sudah merasa dialah yang ma'rifatul haqiqah, ma'rifatullah. Dialah orang yang mengenal dengan pengenal yang sebenar-benarnya. Dialah orang yang mengenal yang sebenar-benarnya Allah itu. Kalau udah dianya, aku ya terjebak dah di situ lagi itu. Makanya orang yang sebenar-benar ma'rifatul hakikat, ma'rifatullah, la sautan wala harpun. Tak ada pengakuan diri di situ. Lepas semuanya. Nah, siapa yang mengatakan diri ma'rifat? Pada saat dia mengatakan diri ma'rifat, walaupun tidak disebut dengan rasa, itu dapat licin itu Bapak Ibu. Rupanya belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid, belajar untuk mengenal Allah, bukan untuk mengaku-ngaku dalam ma'rifat. Sadari aja lah kita bahwa diri kita tak ada di hadapan Allah. Kalau tak ada diri kita di hadapan Allah, hanya diri Allah cuma yang ada. Ya bersifat patuh, ya jalani aja lah Bapak Ibu. Itu duduknya tinggal praktek, tinggal mengamalkan. Bukti praktek, bukti mengamalkannya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nampak imannya, nampak ibadahnya, nampak akhlaknya, nampak silaturahimnya, nampak sabarnya, nampak ikhlasnya, nampak tawakalnya, nampak istiqomahnya, nampak qanaahnya. Itu cuma melihat. Ya. Kalaupun dia bisa istiqomah, istiqomah itu bukan datang dari dirinya. Kalau dia bisa sabar, sabar itu bukan datang daripada dirinya. Kalau dia bisa ikhlas itu bukan datang daripada dirinya. Kalau dia bisa mengenal, mengenal itu bukan datang daripada dirinya. Dari siapa? Itulah Allah. Itu anugerah Allah. Ini Allah katakan tadi. Famay yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang aku bimbing, aku tunjuk dirinya sebagai wali dan kekasih aku, maka dialah orang yang beruntung. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Karena Allah telah mengkhususkan dan mengistimewakan dirinya sebagai orang yang dipilih oleh Allah Bapak Ibu. Namun sebaliknya, wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang tidak aku bimbing, tidak aku tuntun dia, maka sepanjang hidupnya dia tidak akan pernah berjumpa dan bersua dengan aku. Walaupun aku ini nyata pada dirinya, walaupun aku ini yang dirinya, namun dia tidak akan pernah mengenal akan aku itu, karena dia sudah terdinding oleh dunianya. Itu yang orang yang gelap, itulah orang yang buta itu. Ini diri Bapak Ibu tuh, pahami itu. Ya, kalau udah paham, inilah diri yang berkelimah. Inilah orang yang memegang kunci sorga. Tuh bahasanya tuh. Ya. Ini yang dikatakan namanya insan kamil, mukamil. Wah. Inilah diri yang telah sampai pada makom aryan, makom telanjang, makom tidak ada lagi akan dirinya, makom yang tidak ada lagi wujud dirinya, makom yang tidak lagi terpandang dirinya oleh Tuhannya. Ya. Udah betul-betul hapus Bapak Ibu. Tuh. Tapi tak boleh ada pengakuan situ diam. Ustaz sampaikan ini, Ustaz bukakan rahasia ini, supaya Bapak Ibu paham dan mengerti Allah yang Bapak Ibu cari selama ini, Allah yang Bapak Ibu imani selama ini, mesti paham. Setelah kita berjumpa, setelah kita bersua, tak boleh ngaku-ngaku, diam dari situ. Diamkan mulutnya, diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan rasa. Ningan aja di situ, ada paham dah tuh. Sebab kalau disebut juga dia bersifat.
Walaupun disebutkan lalu dia bersifat, namun dia itu sifat yang tiada bersifat. Kan kalau disebut Allah kan dia bersifat tuh. Walaupun dia bersifat, namun Allah itu tiada bersifat. Karena nggak bisa disebut-sebut. Yang nggak bisa disebut-sebut itu yang Allah. Aniang, antok, diam, aniang, antok, diam, itu yang Allah tuh. Itulah tuh, kalau sudah paham, sudah jelas saja jelasnya, Ustaz jelaskan juga lagi, ditanyakan juga lagi, makin tak jelas lagi Bapak Ibu. Allah segala yang wujud, Allah segala yang nyata, yang mana Ustaz Allah yang wujud tuh kok? Akan nggak jale jadinya kok? Lah jale ke papan tulis asabiyo kok? Nggak boleh tunjuk-tunjuk lagi. Makanya kesempurnaan ma'rifatnya Bapak Ibu diam di dalam hening, hening di dalam keheningan. Tuh, udah selesai tuh diri Bapak Ibu. Lihat lagi ke sini lagi, asal usul diri lagi. Asal usul diri. Pokoknya jangan Bapak Ibu ngantuk. Kalau ngantuk beko kok lalu kami talkinkan sama-sama. Lihat, dia makin malam makin asik nih Bapak Ibu. Ya, sampai hilang diri Bapak Ibu beko. Jangan pulang beko, tinggal lo sendal beko. Tinggal kopiah beko. Bukan begitu maksud Ustaz. Lihat asal usul diri. Asal usul diri ini kita mesti paham supaya sempurna makrifat kita. Apa kata Allah? Khalaqaka min turab. Ya. Mana kita tulis? Khalaqaka, ini dalil. Khalaqaka min turab. Banyak dalilnya nih. Khalaqaka min turab. Khalaqnakum min turab. Khalaqaka min turab. Dijadikan dirimu itu dari turab, tanah. Khalaqnakum min turab, kami ciptakan akan dirimu itu dari tanah. Asal usul diri kita itu Bapak Ibu lihat, asal usul kejadian diri kita itu dari tanah. Jadi kenali dulu asal usul diri kita. Ini dalilnya. Khalaqaka min turab wa khalaqnakum min turab. Aku jadikan dirimu itu dari tanah. Rupanya diri kita itu asalnya dari tanah. Nih mengenal asal usul kejadian diri tanah. Sekarang tilik lagi ke dalam. Tilik ke dalam. Ya. Asal tanah itu dari air. Rupanya asal tanah itu dari air. Tilik tuh. Setelah tahu kita asal diri kita itu adalah air, tilik lagi ke dalam. Asal air itu daripada angin. Itu asal kejadian kita. Udah tahu kita asal usul diri kita itu adalah angin, tilik lagi ke dalamnya. Rupanya asal angin itu daripada api. Udah tahu kita asal usul kita itu daripada api, tilik lagi ke dalam, resek ke dalam, silau ke dalam. Ya. Asal api itu dari a'yan sabita. Udah tahu kita asal api itu dari a'yan sabita, tilik lagi ke dalam. Rupanya asal a'yan sabita ini disebut namanya Nur Muhammad. Asal kejadian kita rupanya Nur Muhammad. Sama dengan ini asal diri rupanya. Asal diri dengan asal usul diri itu Nur Muhammad. Tilik lagi ke dalam. Rupanya asal Nur Muhammad itu adalah dari zat. Dari zat yang disebut namanya Allah. Itu dia sebenarnya diri kita. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung dari zat Allah. Aku terbit daripada diri Allah.
wal mu'minuna minni wal alam minni. Orang-orang beriman dan alam itu asalnya daripada aku. Rupanya Nur Muhammad itu asalnya adalah diri zat Allah tuh. Berjumpa enggak Bapak Ibu? Antara diri dengan asal-usul diri. Sama rupanya Bapak Ibu. Itu yang dikatakan. Siapa Nur Muhammad ini ya? Nur Muhammad itu min ibadihi juz'an. Ya. Nur Muhammad itu bahagian diriku. Itu bahasa Al-Quran tuh. Kalau bahasa tauhidnya, Nur Muhammad itu tajali aku. Kalaulah Nur Muhammad itu tajali aku, bahagian aku, maka sebenar-benarnya Nur Muhammad itu aku juga tuh. Yang Allah itu tuh yang bernama Muhammad tuh. Kan ini yang selalu kita lafazkan, lalu kita itikadkan, lalu kita jazamkan pada saat kita bersikir tadi. Nih. La ilaha illallah. Tidak ada yang sebenar-benar wujud. Ya, pada kulitku, pada daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, melainkan orangnya Muhammad Rasulullah. Jadi yang sebenar-benar Allah tuh orangnya, ini Muhammad nih orangnya, wujudnya. Tuh maksudnya. Allah tuh namaku, Muhammad itu wujudku. Insan itu rahasia aku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung zatku sendiri. Aku yang menanggung sifatku sendiri. Aku yang menanggung asmaku sendiri. Aku yang menanggung afalku sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Itu asal kejadian diri kita itu. Zat Allah itu yang semata-mata. Ada sempurna itu Bapak Ibu. Ya. Asal diri dan asal usul diri itu adalah sama-sama asalnya. Disebut namanya min nafsi wahidah. Lihat, sikit lagi. Min nafsi wahidah. Min nafsin wahidah. Apa artinya min nafsi wahidah? Diri yang satu. Lihat, kita naikkan ke atas. Siapa yang dikatakan diri yang satu secara syariat? Diri yang satu secara syariat ini disebut namanya dengan Adam. Ini dari bawah ini ke atas yang disebut namanya dengan tarkik. Diri yang satu itu adalah Adam. Dari Adam jadilah Hawa. Dari Adam dan Hawa barulah jadi semuanya. Kita ini. Itu secara syariat namanya. Secara hakikat min nafsi wahidah bukan Adam. Itu adalah Nur Muhammad atau disebut Muhammad. Itu maksudnya. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Muhammad untuk memandang diriku. Aku ingin melihat diriku. Dan aku jadikan sekalian alam itu dari dirimu. Jadi diri yang satu itu Nur Muhammad inilah dia. Dia yang kekasih Allah tuh. Dia yang dikatakan Habibullah tuh. Dia yang pertama kali melihat Allah tuh. Dia yang sampai kepada Allah tuh. Ini jalannya. Pandang lagi secara ma'rifat, min nafsi wahidah itu adalah Allah. Allah itulah yang dikatakan min nafsi wahidah. Dialah yang menciptakan Nur Muhammad. Dia yang menciptakan segala yang ada. Dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dia disebut dengan Tuhan, disebut dia dengan Rabb. Inilah pesannya Nabi. Kalau bahasa awaknya itu nama Pak Di, sasek di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Apa kata Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Itu pesan Nabi. Pegang itu kuat-kuat. Kullu syai'in
yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap segala sesuatu, ya, tiap-tiap segala sesuatu, apapunlah namanya tadi itu. Kalau kita bawa ke sini, jasmani, ruh, hayat, nur Muhammad, sifat itu, langit dan bumi, tanah, air, mana lagi nih? Tanah, air, angin, api, air sabita, nur itu, ila asoli, kembalikan dia, pulangkan dia kepada asalnya. Asalnya siapa? Allah itulah asalnya. Makanya dikatakan Allah itulah hakikat sekalian alam. Allah itu hakikat segala sesuatu. Allah itu hakikat segala yang wujud. Allah itulah hakikat segala makhluk. Tidak ada yang lain lagi. Dialah cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang hakikat ana, itu yang hakikat huwa, itu yang hakikat engkau. Itu namanya dah pulang Bapak Ibu. Hujanlah naik ke langit, pinanglah pulang ke tampuknya, sirih dah pulang ke gagangnya, pisau dah masuk ke sarungnya, diri telah kembali kepada asalnya. Kalaulah ini api Bapak Ibu, api lilin, ditiup Bapak Ibu, dihembuskan, dipadamkan, kemana pulangnya? Nah, kembali dia kepada kosong. Di ma datangnya, situ pulangnya. Di ma hilang, di situ dicari. Itulah tuh. Kalau dah tahu kita melempatkan sesuatu itu kepada asalnya, diam. Nikmatilah hidup ini dengan baik. Ya. Panik istirahatnya, Wak. Apa makan, awi minum. Panik menjualnya kan tu boleh lo. Aja kau sakit berubah. Pasai ngaji pulang lah. Ada lata aja dunia ke malah sambo saya tu mah. Inilah orang yang selamat tuh. Kalau laut sudah menjadi kapal Bapak Ibu, leka mungkinnya Bapak Ibu kan karam lah tu. Laut le tahu laut. 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 Sudah jadi kapal ya Bapak Ibu, laut itu sudah jadi kapal. Mungkinkah Bapak Ibu akan karam? Tidak. Kenapa tak karam? Karena lah jadi kapal. Makanya jangan jadi urang aja leh. Ya hati-hati bahasa Ustaz rumah. Karena yang orang tu ndak awak doh. Siapa yang ndak orang, Allah keluar dari orang-orangnya, maka yang sabana orang tu dia tuah, aku yang sejati itu. Keluarlah kamu dari dirimu, maka yang ada hanya akulah yang sebenar-benar ada nyata pada dirimu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau merasa diri engkau orang, engkau insan, engkau yang wujud, maka engkau tak mengenal aku yang insan itu siapa. Tapi bila engkau bukanlah engkau, bila engkau tidak lagi mengatakan engkau itu insan, engkau itu orang, engkau itu yang orang, yang sebenar orang, maka disitulah engkau kenal aku yang sebenar. Engkau orang, aku, ya aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Tak bisa lagi disebutkan kata yang tidak terkatakan, la sautun wala harfun bil haqqi illallah. Kalau dijelaskan juga Bapak Ibu, takkan selesai-selesai sampai kiamat dah. Karena nggak akan bisa dipecahkan lagi. Cukup dah paham, mengerti aja lah kita di situ. Itu saja mungkin Bapak Ibu, kok nyala paniknya awak bonjua lah, kok awi minum sila leh. Ya, sekarang kita buka pertanyaannya. Ustaz pula panik juga yang maha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.